Jawa Post TV. Kembali lagi bersama saya Inoria Septina di Jejak Kota kali ini. Sekarang kita sedang berada di salah satu pura di Semarang, yaitu Pura Girinata. Pura ini merupakan tempat ibadah umat Hindu yang berdomisili di Semarang dan sekitarnya. Pura ini memiliki luas sekitar 2000 meter persegi dan terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Pura ini juga memiliki beberapa bangunan pendukung seperti Kori Agung, Balai Gong, Balai Kuku, Balai Pewedan, dan Balai Pesandekan. Untuk melihat lebih jelasnya lagi, mari ikuti perjalanan saya. Berdiri megah di tengah kota, Pura Girinata menjadi tempat ibadah yang sangat dihormati oleh komunitas Hindu Semarang dan sekitarnya. Dengan luas sekitar 2000 meter persegi, pura ini memancarkan keindahan arsitektur tradisional yang memikat mata. Pura ini terbagi menjadi 3 bagian utama yang memiliki makna dan fungsi masing-masing. Pertama adalah Nista Mandala, halaman terluar pura yang melambangkan dunia kasar, tempat awal bagi individu dalam mencari spiritualitas. Disinilah umat Hindu membersihkan diri sebelum memasuki ruangan-ruangan suci di dalam pura. Yang kedua ialah Madya Mandala, bagian tengah yang mewakili dunia tengah, di mana umat Hindu mempersiapkan diri untuk masuk ke ranah spiritual yang lebih dalam. Dan yang paling suci adalah Utama Mandala, bagian dalam yang merupakan pusat ibadah utama dan hanya boleh diakses oleh umat Hindu yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Pura ini dibangun sekitar tahun 1968 oleh umat Hindu yang berdatangan dan menetap di Semarang. Sebelum menetap di Semarang, umat Hindu yang ada di sini awalnya hanya sekedar untuk bekerja dan juga menimba ilmu saja. Namun, lama-kelamaan mereka merasa perlu untuk memiliki tempat ibadah yang sesuai dengan keyakinan mereka. Lalu, mereka mengusulkan kepada pemerintah kota Semarang untuk dibangun tempat ibadah Hindu di sini. Kemudian usulan mereka diterima oleh pemerintah dan mereka mendapatkan lahan seluas 2000 meter persegi di Jalan Gunung Sumbing nomor 12 Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Lahan ini dulunya adalah bekas pabrik gula yang sudah tidak beroperasi lagi. Maka mereka mulai membersihkan lahan tersebut dan membangun pura secara bertahap dengan bantuan dari umat Hindu lainnya yang ada di Jawa Tengah. Pura ini juga menjadi destinasi wisata religi sejak tahun 2015. Pura ini kini semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin melihat keindahan arsitektur dan budaya Hindu yang ada di Semarang. Pura ini juga menjadi tempat edukasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ajaran dan tradisi Hindu. Tak dapat disangkal, Pura Girinata telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu destinasi wisata religi yang signifikan sejak tahun 2015. Kehadirannya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat yang memukau para wisatawan dari dalam dan luar negeri. Sejak dibuka untuk wisata, Pura Girinata telah menjadi daya tarik yang memikat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin merasakan nuansa spiritual dan keindahan arsitektur serta budaya Hindu di tengah Semarang. Pemandangan bangunan yang megah dan hiasan-hiasan khas Hindu yang diukur dengan detail membuka mata para pengunjung, sambil juga memberikan pandangan tentang kekayaan kultural yang terus terjaga.
Dengan berkunjung ke Pura Girinata, para pengunjung tidak hanya akan merasakan kedamaian dan keindahan spiritual, tetapi juga akan mendapatkan wawasan yang berharga tentang keragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Sebagai destinasi yang menyatukan aspek religi, budaya, dan edukasi, Pura Girinata memberikan kontribusi nyata dalam memelihara dan memperkuat harmoni antar umat beragama di wilayah Semarang dan sekitarnya. Begitulah suasana yang ada di Pura Agung Girinata. Saya Inoria Septina pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.